Ding, tuan rumah telah menerobos alam Void Transformation, dan secara resmi keluar dari periode perlindungan. Mulai sekarang, tuan rumah tidak bisa lagi mengandalkan membunuh musuh untuk mendapatkan XP. Pembaruan sistem sedang berlangsung. Hitung mundur pukul 23.59. Qin Jun berpikir, pantas saja aku tidak mendapatkan XP ketika membunuh bayangan putih ini. Apakah fungsi baru akan dibuka dalam sehari? Aku sedikit menantikannya, kuharap fungsi baru ini akan lebih efektif. Adapun keledai botak tua Sang Liang, apapun yang dia inginkan, dia tidak akan mengambil tindakan terhadapku sekarang. Bowen berkata, jumlah bayangan putih ini benar-benar terlalu banyak, kita harus menemukan cara untuk menerobosnya. Qin Jun bilang, api sejati Samadhi milikku kini telah bertransformasi, dan bisa menghancurkan bayangan putih ini. Penghalang tak kasat mata itu seharusnya juga bisa diterobos. Lei Zhenzi, terbanglah ke depan, aku akan mencoba apakah aku bisa menerobosnya. Zhenzi menjawab, baik. Qin Jun dan lainnya terbang terus maju naik awan sambil dikejar bayangan putih. Qin Jun menyiapkan tenaganya untuk mengeluarkan api Samadhi. Dan Qin Jun mengeluarkan api ke arah depannya untuk menghancurkan penghalang tak kasat mata. Dan akhirnya penghalang itu telah berhasil ditembus. Qin Jun keluar dari penghalang itu dan orang-orang di sana juga pada keluar. Penghalangnya hancur. Cepat lari. Di situ diperlihatkan bayangan putih yang berhenti mengejar. Qin Jun menengok ke belakang. Apa yang terjadi? Mereka sebenarnya tidak mengejar. Orang di sana berkata, kita terselamatkan. Hahaha. Aku belum mati. Untung ada tuan muda ini. Jika tidak kita mungkin. Bayangan putih itu memberi hormat ke Qin Jun dan perlahan menghilang. Semoga Dewa Perang terlahir kembali. Menciptakan kembali zaman makmur pengadilan suci. Qin Jun berkata dalam hati. Sistem, apakah ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuhku? Sistem menjawab, untuk saat ini belum diketahui, tapi setidaknya tuan rumah tidak dalam bahaya sekarang. Qin Jun bilang, itu bagus, ayo, kembali ke kota Sousa dulu. Lalu Qin Jun dihadang biksu tua. Iblis, cepat keluar. Qin Jun berkata, enyahlah. Biksu merapal mantra tulisan mantra itu mengitari di sekelilingnya. Yuan Hong melompat maju membawa tongkat besinya. Huff. Kemudian mereka bertarung dan dua energi saling bertabrakan. Biksu tua itu tak kuat menahan serangan Yuan Hong. Lalu biksu itu kabur dengan cepat. Qin Jun berkata, lari biksu tua ini benar-benar cepat. Ding. Memicu misi sampingan, pemburuan Sekte Buddha. Detail misi, tuan rumah telah dikenal sebagai iblis oleh Sekte Buddha Wilayah Barat, Anda akan diburu oleh Sekte Buddha Wilayah Barat, ketika tuan rumah membuktikan bahwa dirinya bukan kultivator iblis, atau ketika Sekte Buddha Wilayah Barat tidak berani memburu tuan rumah, misi akan dianggap selesai. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan mendapatkan satu kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis, satu kesempatan memanggil pasukan dewa dan iblis, dan level Anda akan meningkat 2 level. Qin Jun berpikir, biksu tua ini, lupakan, tentara akan datang untuk menutupi air dan tanah, sistem, mulai memanggil dewa dan iblis terlebih dahulu. Memulai pemanggilan dewa dan iblis secara acak sekarang. Dan didapati ciri-cirinya seseorang membawa senjata tongkat pembantai manusia. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Qin Jun berkata dalam hati, panggil juga pasukan dewa dan iblis. Ding, memulai pemanggilan pasukan dewa dan iblis secara acak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil 100.000 tentara surgawi. Tentara surgawi dari pengadilan surgawi dari perjalanan ke barat. Jumlah anggota, 100.000, kultivasi, alam transformasi fana tingkat 1-9. Kekuatan magis, teknik pengendalian awan. Atribut legiun, kekuatan ilahi pengadilan surgawi, kekuatan tekanan menjadi jiwa tentara. Qin Jun berpikir, 100.000 tentara alam transformasi, selain itu adalah tentara surgawi. Tampaknya kota Sousa tidak bisa membiarkan kultus suci dunia bawah selatan terlibat. Berpindah di kota Sousa, orang di sana kelihatan panik. Ada banyak pasukan yang mendekat ke gerbang perbatasan. Di situ ada seseorang yang membawa kapak menaiki macan berkata, memangnya siapa tuan muda Qin Jun itu?
Orang-orang di atas terlalu waspada, mereka masih perlu aku untuk mengambil tindakan. Penjaga gerbang berkata, bukankah itu Afu Zengpo dari Sekte Empat Dewa? Tutup gerbang kotanya, cepat tutup gerbang kotanya. Zengpo berkata, di mana bajingan kecil Qin Jun itu? Juga siapa Yuan Hong? Cepatlah keluar dan terima kematianmu. Para penjaga pada panik, cepat pergi dan undang Tuan Muda Qin Jun. Tuan Muda Qin Jun tidak di kota Sousa saat ini. Sudah berakhir. Apakah Tuan Muda Qin Jun melarikan diri? Zengpo berkata. Qin Jun melarikan diri. Huff, benar-benar pengecut. Dengarkan perintahku. Serang, rebut kembali kota Sousa. Angkat reputasi Sekte Empat Dewa kita. Kemudian gerombolan pasukan mulai menyerang. Seraang, penjaga di sana semakin takut. Sudah berakhir. Kota Sousa akan berakhir kali ini. Lalu diperlihatkan ada kaki yang melompat. Orang itu membawa senjata tombak pembantai manusia. Berkata, selama ada aku, Baiki, di sini hari ini, kalian jangan berpikir bisa melukai satu orang pun di kota Sousa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil dewa dan iblis Baiki. Baiki, pembunuh dewa. Ras, manusia. Kultivasi, alam Void Transformation tingkat 3. Teknik pembunuh dewa. Senjata ajaib, tombak pembantai manusia. Atribut spesial, menggandakan aura membunuh pasukan. Loyalitas, 99, nilai penuh 100. Qin Jun yang naik awan di atas melihat gerombolan pasukan Sekte Empat Dewa menyerang. Qin Jun berkata, itu Baiki. Yuan Hong, ambil tindakan. Yuan Hong menjawab, baik. Zengpo berkata, hanya alam Void Transformation. Juga berani menghalangiku. Maju untukku. Bunuh dia. Sebuah energi besar Yuan Hong dari atas turun ke bawah menghempaskan orang-orang dari Sekte Empat Dewa. Raut wajah Zengpo menjadi panik. Di balik asap Qin Jun berkata, dasar mulut besar. Qin Jun berdiri di belakangnya Yuan Hong yang mengendalikan energi itu. Baiki berkata, yang mulia. Qin Jun bilang, ya, aku datang. Zengpo berkata, pengecut ini akhirnya muncul juga. Ayo, sekarang kemarilah dan berlututlah di depanku kakekmu dan menjilat, kakek masih bisa mengampuni nyawamu. Yuan Hong mulai emosi terbang menyerang dengan kekuatannya. Berani menghina yang mulia, kau cari mati. Zengpo masih meremehkan. Bagus, datanglah. Lalu menyerang sambil menaiki macan. Pergilah ke neraka. Yuan Hong mulai serius. Dan satu tebasan serangan warna kuning besar dari tongkat besi Yuan Hong membuat tangan macan dan senjata Zengpo patah dan remuk. Dan dia terlempar jatuh di tengah pasukannya. Pasukannya berkata, tidak bagus. Tuan Zeng terluka. Semuanya serang. Serang. Mereka mulai menyerang ke arah Yuan Hong dan Qin Jun. Lalu dari atas ada suara yang keras. Kurang ajar. Pasukan Sekte Empat Dewa melihat ke atas bilang, apa itu? Diperlihatkan 100.000 tentara surgawi yang berbaris rapi di atas awan sambil membawa bendera. Qin Jun bergumam, 100.000 tentara surgawi, kebetulan sekali. Penjaga gerbang pada terkejut. Ya Tuhan, apa ini dewa immortal? Tekanan ini begitu kuat. Apa itu pasukan Tuan Muda Qin Jun? Dengan mereka di sini, kenapa kita harus takut dengan Sekte Empat Dewa? Tentara surgawi pada memberi hormat ke Qin Jun. Salam yang mulia. Qin Jun memberi perintah ke tentara surgawi. Bunuh. Lalu Qin Jun membunuh Zengpo dengan tombaknya dan dibakar dengan api. Ding. Membunuh Zengpo, kultivator Sky Immortal tingkat 3. Mendapatkan 3.200.000 XP. Qin Jun berpikir, ada XP lagi, tampaknya pembaruan sistem telah selesai. Sekarang aku harus menangani Sekte Empat Dewa terlebih dahulu dan kemudian menjelajahi fungsi-fungsi baru. Sekte Empat Dewa pasti akan berperang dengan kita kali ini, jadi sebelum pergi ke kultus Dewa Pembakaran Hitam, kita harus menyelesaikan urusan dengan Sekte Empat Dewa. Bowen bertanya, apa yang mulia ingin lakukan? Qin Jun menjawab, serangan kejutan. Hari berikutnya, Qin Jun dan lainnya menaiki kapal terbang. Terus ada yang berkata, yang mulia, di depan adalah gerbang gunung dari Sekte Empat Dewa. Qin Jun bicara, Yuan Hong akan menjadi penyerang utama, sementara Baiki memimpin tentara surgawi untuk masuk ke Sekte Empat Dewa, dan bertanggung jawab menyelesaikan kultivator lainnya.
Serang, Yuan Hong menjawab. Baik, dia bersiap dengan mengeluarkan auranya. Lalu tongkat besi Yuan Hong berubah menjadi besar. Orang-orang Sekte Empat Dewa melihat itu. Apa itu? Sepertinya sebuah tongkat. Tidak benar, tampaknya ada seseorang di atas sana. Yuan Hong menaiki tongkat besi itu. Orang di bawah pada kegeser mundur akibat efek angin dari tongkat. Dan Yuan Hong menyerang mereka dengan tongkat hingga pada terpental. Dan ada bayangan sinar biru keluar dari rumah. Ternyata itu adalah Master Sekte Empat Dewa, Zheng Mei Xuan, dan lainnya. Dia berkata, Qin Jun, jika kau ingin bertarung, bertarunglah dengan terhormat. Kemampuan macam apa yang kau miliki dengan melakukan serangan diam-diam? Qin Jun menanggapi, Sekte Empat Dewamu juga tidak bersikap terhormat ketika menyerang kota Sousaku. Bukankah aku belajar dari kalian? Di mana tentara surgawi? Lalu tentara surgawi berbaris di belakang. Kami menunggu perintah yang mulia. Qin Jun memerintah, serang Sekte Empat Dewa, mereka yang melawan akan dibunuh. Mereka yang melucuti senjatanya tidak akan dibunuh. Serang, pasukan Qin Jun mulai menyerang dipimpin oleh Bai Qi. Chun Xiao mencekik musuh, lainnya menyerang pakai senjatanya masing-masing. Master Sekte Empat Dewa mengeluarkan pedang merahnya. Qin Jun, apa kau benar-benar berpikir Sekte Empat Dewa kami mudah dibuli? Semuanya maju untukku, jangan menahan diri. Ada yang berubah menjadi burung merah. Bunuh Qin Jun. Para tetua Sekte Empat Dewa pada berubah menjadi binatang. Ada yang berubah menjadi ular dan macan putih. Master Sekte dan para binatang mulai maju menyerang. Bunuh. Di sisi Qin Jun berkata, Empat binatang dewa. Tidak heran sekte ini dipanggil Sekte Empat Dewa. Tapi untuk membunuhku, itu masih tidak cukup. Yuan Hong maju dengan aura mengitari tubuhnya. Kurang ajar, dia melesat terbang menyerang para binatang dewa sekaligus. Dia menyiapkan serangan lagi, dan serangan tongkat supernya mulai mengenai semua binatang itu. Para murid Sekte Empat Dewa yang lain hanya terdiam menonton binatangnya diserang langsung kalah. Dia berkata, para tetua binatang suci bergabung, sebenarnya bukan tandingan Yuan Hong sama sekali. Sebenarnya seberapa kuat dia? Qin Jun melirik ke belakang. Master Sekte Empat Dewa bersiap menyerangnya. Qin Jun, pergilah ke neraka. Tiba-tiba Lei Zhenzi datang di belakang Qin Jun. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Lalu memukul Master Sekte dengan tongkatnya. Master Sekte berusaha menahan pakai pedangnya. Tapi tongkat Zhenzi lebih kuat hingga menghantam muka Master Sekte. Lei Zhenzi semakin mengamuk, kekuatannya meningkat dan Master Sekte tewas seketika. Qin Jun berpikir, XP orang kuat alam True Immortal terbuang sia-sia. Qin Jun berkata, pemenang pertarungan di bawah seharusnya juga sudah ditentukan. Yuan Hong berdiri di atas batu selesai mengalahkan semua tetua binatang suci. Semua pasukan Qin Jun sudah selesai juga mengalahkan musuh. Qin Jun menghampiri Bowen, penanganan yang tidak buruk. Bowen bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Jun menjawab, Sekte Empat Dewa sudah menjadi reruntuhan, biarkan semua orang berkeliling dan mengambil segala sesuatu yang berharga. Di situ ada harimau putih yang tergeletak. Qin Jun berpikir, warisan garis darah empat binatang suci, jika kita mengumpulkan semuanya, istana kekaisaran akan dipromosikan lagi, bukankah aura keberuntungannya akan melimpah? Lalu berkata, Bai Qi, carilah anak-anak dari Sekte Empat Dewa. Bai Qi menjawab, baik. Qin Jun meregangkan ototnya. Sekte Empat Dewa telah diselesaikan, selanjutnya. Dengan niat membunuh berkata, itu adalah Sekte Shenyuan. Berpindah di kultus Dewa Pembakaran Hitam. Di situ terdapat sebuah tempat tinggal. Di dalamnya ada seseorang yang melakukan kultivasi dengan energi biru ungu. Namanya adalah Gudeng. Dia berkata, ada perlu apa? Iblis Sovereign Mingmeng, di belakangnya ada aura hitam. Muncullah sesosok wanita berambut merah dengan aura hitam. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kultus Dewa Pembakaran Hitam, meskipun hal sebesar itu terjadi, kau masih bisa berkultivasi dengan tenang. Gudeng bertanya, apa yang terjadi? Mingmeng menjawab, Sekte Empat Dewa dihancurkan oleh Kaisar Qin. Gudeng bertanya, itu Hong Haier atau Lei Zhenzi yang pergi mengambil tindakan? Mingmeng menjawab, bukan semuanya. Itu adalah iblis kera bernama Yuan Hong,
yang bahkan lebih kuat dari Lei Zhenzi. Selanjutnya, Kaisar Qin akan fokus pada subkemudi Sekte Shenyuan dari kultus Dewa Pembakaran Hitam kalian. Kamu lebih baik tetap mengabaikan situasi, jangan menunjukkan kekuranganmu jika tidak aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ini saatnya kamu menentukan pilihan antara Sekte Shenyuan dan kita. Berpindah ke gerbang pembakaran hitam. Qin Jun dan Yuan Hong juga Lei Zhenzi telah sampai di sana. Yuan Hong berkata, Yang Mulia, kota pembakaran hitam ada di depan. Zhenzi berkata, murid iblis Sekte Shenyuan berada di bawah tanah kota pembakaran hitam. Penjaga di sana berkata, siapa yang datang? Ini adalah area terlarang dari kultus Dewa Pembakaran Hitam. Kalian tidak boleh masuk tanpa izin. Qin Jun berkata, kami di sini untuk mencari seseorang, tolong jangan lakukan apapun. Penjaga berkata, kalian berperilaku sembrono dan tidak menganggap serius kultus Dewa Pembakar Hitam kami. Lepaskan anak panah, bunuh dia. Lalu mereka menembakkan panah ke arah Qin Jun. Zhenzi menghalau panah itu dengan ayunan tangannya kemudian panah itu patah. Lalu Zhenzi mengeluarkan energi petir untuk menyambar para penjaga itu. Para penjaga pada terpental berteriak. Ah! Yuan Hong mendendang pintu gerbang. Yang Mulia, ayo. Lalu mereka bertiga mulai masuk. Di sana ada seseorang yang keluar dari portal. Siapa yang masuk ke kota pembakaran hitamku tanpa izin? Qin Jun berkata, kami datang untuk mencari beberapa orang dari kultus Dewa Pembakar Hitam kalian. Mereka ada di bawah. Orang itu kaget. Kamu adalah Kaisar Qin. Orang-orang di sana berkata, Kaisar Qin. Dia adalah Kaisar Qin yang menghancurkan Sekte Empat Dewa. Setelah menghancurkan Sekte Empat Dewa, mustahil dia ingin menghancurkan kultus Dewa Pembakaran Hitam kita, kan? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Qin, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Qin Jun bertanya-tanya, kalian mengenalku? Lalu Gudeng keluar dari portal. Orang di sana memberi hormat. Salam pemimpin kultus. Gudeng berkata, aku ingin tahu siapa yang dicari Kaisar Qin. Qin Jun berkata, orang-orang dari Sekte Shenyuan, pemimpin kultus seharusnya tahu tentang dendamku pada mereka, bukan? Gudeng menjawab, tentu saja tahu, karena Kaisar Qin ingin mencari orang, aku akan membawa Kaisar Qin pergi ke bawah, tolong Kaisar Qin ikut denganku. Qin Jun berpikir, pemimpin kultus Dewa Pembakaran Hitam ini sebenarnya cukup memahami situasi, tapi aku tidak tahu apakah ini konspirasi, aku harus lebih berhati-hati. Lalu dia mengajak ke suatu tempat, dan mengaktifkan jalan rahasia. Gudeng berkata, silahkan. Dalam hati Qin Jun berkata, menarik. Qin Jun dan lainnya mulai masuk. Di situ ada sebuah portal yang dijaga beberapa orang. Qin Jun berkata, itu adalah gerbang teleportasi menuju markas Sekte Shenyuan. Gudeng berkata, Kaisar Qin, kalian bebas melakukan apapun sesuka kalian. Hanya saja, jangan hancurkan kotaku. Penjaga bertanya, siapa di sana? Qin Jun menanggapi, bawa kami ke markas Sekte Shenyuan. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Penjaga di sana berkata, orang tak dikenal telah menerobos masuk. Bersiaplah untuk bertarung. Lalu mereka disambar petir oleh Zhenzi. Ah! Mingmeng datang menghampiri Gudeng. Kendalikan emosimu. Gudeng berkata, apa kau gila? Mereka akan menemukanmu. Mingmeng menjawab, jangan khawatir, selama mereka tidak berdiri di depanku, mereka tidak mungkin menyadari kehadiranku. Ingat perjanjian yang kamu buat dengan istana Hades kami. Jika kultus Dewa Pembakaran Hitam kalian ingin keluar dari batasan dinasti suci wilayah selatan, kalian harus bergantung pada kami. Qin Jun berkata, ku beri kalian waktu 10 napas, antarkan kami ke markas Sekte Shenyuan. Jika tidak, mati. Penjaga di sana berkata, oke, kami berjanji padamu. Qin Jun bilang, kalau begitu segera aktifkan gerbang teleportasinya. Lalu mereka mengaktifkan gerbang teleportasinya. Dia merapalkan jurus. Dan akhirnya gerbang terbuka. Qin Jun sudah mengubah pakaiannya. Ayo kita masuk. Mereka berbincang. Apakah kau yakin lokasi teleportasinya ada di sana? Tentu saja, aku jamin mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Lalu Gudeng mengeluarkan kekuatannya yang berwarna ungu. Dan menghancurkan portal itu.
Dia berkata dalam hati. Aku tidak mampu melawan Istana Hades, apa aku juga tidak bisa melawan Sekte Senyuan kalian? Lalu dia tertawa. Qin Jun, kau mati saja di jalan iblis. Hahaha, berpindah di suatu tempat. Di situ langit berwarna merah dan banyak tulang tengkorak. Qin Jun bertanya, apa di sini adalah markas Sekte Senyuan? Yuan Hong berkata, Yang Mulia, tetap di belakangku. Zenzi berkata, ada yang tidak beres. Qin Jun bilang, tidak ada orang di sekitar sini mungkin bukan markas Sekte Senyuan. Zenzi berkata, aku akan terbang untuk memeriksanya dulu. Kalian jangan bergerak dulu. Lalu Zenzi terbang, dia seperti menabrak sesuatu. Kemudian turun, Yang Mulia, ada penghalang di atas sana, dan levelnya sangat kuat, aku tidak bisa menembusnya. Yuan Hong berkata, aku akan ke atas dan mencobanya. Qin Jun bilang, tidak boleh. Kamu tidak mahir dalam teknik guntur, akan buruk jika kamu mengejutkan petinggi Sekte Senyuan. Ayo kita berjalan ke depan dan memeriksanya dulu, agar tidak terjebak dalam jebakan. Kemudian ada yang melantunkan puisi. Kaisar Iblis berjalan dengan santai. Jalan tulang putih yang dingin dan suram. Menghunus pedang untuk menjadi tak terkalahkan. Biarkan aku tertawa sepanjang hidupku. Qin Jun berjalan dan berhenti di depan orang tua yang memeluk pedangnya. Orang tua itu duduk di atas batu. Yuan Hong berkata, Yang Mulia hati-hati, orang ini tidak sederhana. Orang tua itu berkata, hah, apa aku sedang bermimpi? Bagaimana bisa ada orang di sini? Lalu orang tua itu menyadari sesuatu, dan menghampiri Qin Jun. Berkata, mengapa bisa ada roda keberuntungan di tubuhmu? Zenzi berkata, lancang. Menjauhlah dari Yang Mulia. Pak Tua bertanya, katakan, mengapa kau bisa memiliki roda keberuntungan? Qin Jun menjawab, roda keberuntungan apa? Mungkinkah itu kompas emas itu? Pak Tua itu berkata, kau sebenarnya tidak tahu apa itu roda keberuntungan. Oh, lupakan. Bagaimanapun itu sudah bergabung denganmu, aku juga tidak peduli. Bagaimanapun itu juga bukan urusanku, dialah yang seharusnya cemas. Qin Jun berpikir, dia seharusnya mustahil akan menarik keluar suatu monster tua lagi, kan? Lupakan, orang tua ini sangat aneh, aku harus menjauh. Lalu Qin Jun berkata, ayo kita pergi. Orang tua itu berkata, jika kalian ingin keluar, jangan sia-siakan tenaga kalian. Tempat ini adalah area terlarang, aku sudah lama terkurung di sini, tidak ada cara untuk keluar dari sini. Qin Jun bertanya, aku ingin tahu siapa nama senior. Dari mana asalmu? Orang tua itu menjawab, aku sudah lupa nama dan identitasku, aku hanya ingat nama keluargaku Yi. Nak, kamu sangat cocok dengan seleraku, siapa namamu? Kita akan menjadi teman mulai sekarang. Qin Jun berpikir, siapa yang ingin berteman denganmu? Aku ingin keluar. Qin Jun berkata, mari kita lanjutkan perjalanan. Dan melepas baju besinya. Satu dupa kemudian, pintu keluarnya ada di depan. Qin Jun berpikir. Tapi entah kenapa, hatiku merasa sedikit tidak enak. Yuan Hong berkata, Yang Mulia, biarkan aku mencobanya. Yuan Hong bersiap mengumpulkan auranya, dan meloncat ke arah pembatas. Hia, Yuan Hong memukul pembatas dengan tongkatnya. Dan ada kilatan petir di pembatas. Yuan Hong terdorong mundur. Pak Tua berkata, sudah ku bilang tidak ada jalan keluar, bukan? Aku sudah mencoba menembus penghalang ini tidak kurang dari 10.000 kali. Qin Jun memberi perintah, Lei Zenzi, pergi bantu dia. Zenzi menjawab, baik, lalu mereka berdua bersama-sama menyerang penghalang itu. Di luar penghalang ada 4 bayangan mengamati. Orang di luar itu berkata, bagaimana bisa ada orang di area terlarang? Bukankah ada peraturannya di Sekte Senyuan? Jika seseorang ingin menggunakan gerbang teleportasi untuk menyelinap ke Sekte Senyuan, maka teleportasinya akan ditentukan di tempat terlarang, sehingga musuh tidak akan pernah kembali. Orang-orang ini mungkin ingin menyusup ke Sekte Senyuan, tapi diteleportasikan ke area terlarang. Inilah yang terjadi jika melawan Sekte Senyuan kita. Tidak peduli seberapa tinggi level kultivasimu. Kamu hanya akan mati jika memasuki area terlarang. Qin Jun berpikir,
Baik Yuan Hong maupun Lei Zhenzi tidak bisa menghancurkan penghalang ini. Ini sedikit merepotkan. Mengapa aku tidak mencoba dengan api sejati Samadhi? Qin Jun berkata, kalian menyingkirlah. Biarkan aku mencobanya. Lalu Qin Jun mengeluarkan api samadinya untuk menembus penghalang. Pak tua itu terkejut berpikir, nyala api ini bukankah itu? Qin Jun masih menyemburkan apinya. Dan tercipta lubang-lubang api buatan Qin Jun. Dan akhirnya penghalang itu pecah berkeping-keping. Orang dari Sekte Shenyuan terbang menuju lokasi. Tidak bagus. Mereka akan menerobos penghalangnya. Cepat hentikan mereka. Qin Jun berkata, Lei Zhenzi. Zhenzi mengeluarkan jurus petirnya yang berbentuk seperti ular. Dan menyerang orang-orang Shenyuan. Mereka berhenti terbang. Mereka terkena serangan Zhenzi. Qin Jun memberi instruksi. Tangkap mereka. Zhenzi menjawab, baik. Zhenzi mulai terbang ke arah orang-orang itu. Orang tua itu berkata, penghalangnya langsung hancur. Qin Jun berkata, lihat, bukannya kita tidak bisa keluar, tapi kamu terlalu lemah. Yuan Hong, ayo. Pak tua berkata, hei, kalian tunggu aku. Orang itu telah ditangkap Zhenzi. Orang itu bertanya, sebenarnya siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Qin Jun berkata, bawa kami ke markas Sekte Shenyuan. Orang itu menjawab, tidak akan. Lalu disambar petirnya Zhenzi. Qin Jun berkata, tidak masalah jika kau tidak membawa kami ke sana, maka aku akan membunuh sekelompok murid iblis ini di depan wajahmu. Mereka disambar petir lagi. Orang berambut merah itu adalah jenius nomor 1 Sekte Shenyuan. Bernama An Lang. Dia berpikir, fitur wajah yang jelek, 2 sayap di punggung, dan mahir dalam teknik petir, mungkinkah orang ini adalah Lei Zhenzi dari kerajaan Qin? Kalau begitu yang satu ini adalah Kaisar Qin yang terkenal. Yang berambut ungu berkata, jangan bunuh mereka, aku akan mengantar kalian ke sana. Berpikir, orang-orang ini semua adalah jenius dari Sekte Shenyuan. Jika mereka mati, aku bahkan tidak akan berpikir untuk hidup. Qin Jun berkata, oke, kamu sangat memahami situasi, Lei Zhenzi, bawa dia bersamamu, ayo kita pergi. An Lang berkata, tunggu, kamu melepaskan kami begitu saja. Qin Jun menjawab, tentu saja, lagi pula kalian masih tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Melihat Qin Jun terbang dengan awan, An Lang berpikir, Kaisar Qin, suatu hari nanti, aku pasti akan melampauimu. Ding, memicu misi sampingan, taklukkan si jenius. Detail misi, An Lang, peringkat ke-6 Jalan Iblis dan jenius nomor 1 Sekte Shenyuan. Bersumpah untuk melampaui tuan rumah, jika tuan rumah menaklukkannya, Anda akan mendapat 1 kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis, dan 1 kesempatan dungeon dewa dan setan. Jika tuan rumah membunuhnya, Anda akan mendapat 1 undian acak. Qin Jun berkata dalam hati, apa dungeon dewa dan iblis ini? Fitur baru apa yang dibuka pada peningkatan terakhir? Sistem menjawab, ya, selain fungsi dungeon dewa dan iblis, ada juga fungsi pencarian bakat. Dungeon dewa dan iblis, memungkinkah tuan rumah memilih 1 dewa dan iblis yang sudah dipanggil, dan membiarkannya kembali ke waktu aslinya? Rasio waktunya adalah 1000 banding 1, 1 hari di dunia ini sama dengan 1000 hari waktu asli mereka, bisa dimiliki sebulan sekali, juga bisa didapatkan melalui misi. Fungsi pencarian bakat, mencari bakat dalam yurisdiksi wilayah negara tuan rumah, setiap 1 kali pencarian 5 orang, hanya bisa didapatkan beberapa kali melalui misi. Qin Jun berpikir, kedua fungsi ini tampaknya sangat luar biasa, sepertinya orang bernama An Lang ini, hanya bisa ditaklukkan, tidak bisa dibunuh. Tapi, kenapa memintaku untuk menaklukkannya? Sistem menjawab, aura keberuntungan surga orang ini jauh lebih kuat daripada orang biasa, menundukkannya akan meningkatkan aura keberuntungan tuan rumah. Qin Jun berkata dalam hati, jadi begitu, mari tunggu sampai aku menyelamatkan Zulong, tidak perlu terburu-buru saat ini. Orang Shenyuan itu berkata, sampai, di ngarai depan adalah markas Sekte Shenyuan kami. Qin Jun masih terbang dengan awannya. Yuan Hong berkata, Yang mulia, saya merasa energi iblis dari ngarai di depan sangat kaya. Sepertinya di sini memang Sekte Shenyuan. Qin Jun berkata,
Kalau begitu kamu bisa memulai perjalanan. Dan orang itu dibakar oleh api Qin Jun. Ding, membunuh kultivator alam Sky Immortal. Mendapat 1.200.000 XP. Qin Jun memberi perintah. Masuklah dan bunuh. Mereka berdua menjawab, baik.